Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai objek PPN dan objek non-PPN. Tugas dari perpajakan 2 dengan dosen pengampu Ibu Fitri Ekaningsih SEMAK. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mulai dari pengertian objek PPN dan objek non-PPN. Jadi teman-teman, objek PPN adalah barang atau jasa yang transaksinya dikenakan oleh PPN. Dalam arti lain, ini adalah barang atau jasa yang jika dijual atau dikonsumsi akan menambah nilai dari pajak. Contohnya, jika Anda memiliki toko elektronik dan menjual televisi, maka televisi tersebut adalah objek dari PPN tersebut. Kemudian, untuk objek non-PPN adalah barang atau jasa yang transaksinya tidak dikenakan oleh PPN. Dengan kata lain, barang atau jasa ini tidak menambah nilai pajak ketika dijual atau dikonsumsi. Nah, contohnya seperti makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung, dan juga sejenisnya, yang meliputi makanan dan minuman yang baik dikonsumsi di tempat maupun tidak. Selanjutnya, landasan hukum. SDSN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 1. Pasal 4 ayat 1 yang merinci mengenai macam-macam kegiatan yang masuk dalam objek PPN. Kedua, penjelasan pasal 16C kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dikenakan pajak pertambahan nilai dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan pajak pertambahan nilai untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Maka, diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan keputusan Menteri Keuangan. Ketiga, penjelasan pasal 16D, penyerahan barang kena pajak antara lain berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau barang kena pajak lainnya yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak dikenai pajak. Namun, pajak pertambahan nilai tidak dikenakan atas pengalihan barang kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian, ada 8 kategori objek PPN, Undang-Undang PPN, dan PPNBM, Pasal 4, ayat nomor 1. 1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, import BKP. Ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keenam, ekspor BKP berwujud oleh PKP. Ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Dan yang terakhir, kedelapan, ekspor JKP oleh PKP. Selanjutnya, barang kena pajak. Barang kena pajak atau BKP merupakan objek pajak yang wajib dipahami oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Barang kena pajak terdiri dari barang yang berwujud, misalnya yang bergerak dan tidak bergerak, seperti mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan, dan lain-lainnya. Kemudian, barang yang tidak berwujud, misalnya adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lain-lainnya. Sedangkan barang yang tidak kena pajak, yaitu seperti makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ada yang lainnya juga seperti uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Selanjutnya, jasa yang tidak kena pajak. Jasa yang tidak kena pajak ada 5. 1. Kesenian dan hiburan. 2. Boga atau catering. 3. Perhotelan. 4. Pemerintahan umum. Dan 5. Penyediaan parkir. Secara jelasnya, jasa yang tidak kena pajak yaitu 1. Jasa keagamaan. 2. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. 4. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undang dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. 5. Jasa penyediaan tempat parkir meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang terakhir, yaitu yang keenam, jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang pajak daerah dan retribusi. Tahapan penyerahan. Untuk tahapan penyerahan hak atas barang kena pajak atau BKP karena suatu perjanjian bisa diibaratkan seperti menyelesaikan sebuah novel. Ada beberapa bab penting yang harus dilewati. 1. Bab awal, yaitu perjanjian. Ini adalah tahap di mana penjual dan pembeli sepakat dengan detail transaksi termasuk barang yang akan diserahkan, harga, dan syarat lainnya. Ini seperti penulis yang merencanakan plot novelnya. Kedua, bab tengah, yaitu penyerahan. Setelah perjanjian, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, baik secara fisik maupun secara hukum. Ini seperti penulis yang menulis bab-bab utama novelnya. Ketiga, bab akhir, yaitu dokumentasi. Setelah penyerahan, penjual harus membuat faktur pajak yang mencantumkan detail transaksi dan jumlah PPN yang harus dibayarkan. Ini seperti yang menulis bab penutup dan epilog novelnya. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, bagian epilog, yaitu pelapor. Akhirnya penjual harus melaporkan dan membayar PPN tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ini seperti penulis yang menerbitkan novelnya dan membagikannya kepada pembaca. Contoh lainnya dari penyerahan yaitu dalam transaksi murabaha, Bank Syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari pengusaha kena pajak A atas pesanan nasabah Bank Syariah atau Tuan B. Meskipun berdasarkan prinsip syariah, Bank Syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B. Berdasarkan undang-undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh pengusaha pajak A kepada Tuan B. Setiap tahap ini penting untuk memastikan bahwa penyerahan hak atas BKP dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum pajak. Seperti menyelesaikan sebuah novel, proses ini mungkin membutuhkan waktu dan usaha, tetapi hasilnya
transaksi yang sukses dan kewajiban pajak yang terpenuhi pasti layak. Berikutnya, penyerahan jasa kena pajak pasal 1 angka 7 JO pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN tahun 1984. 1. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan jasa kena pajak sebagai setiap jasa yang dihasilkan dari pekerja atau kegiatan yang dilakukan dengan imbalan dan dapat menghasilkan barang, kegunaan, atau manfaat yang diinginkan orang lain. 2. Pasal 4 ayat 1 huruf C kemudian menjelaskan bahwa penyerahan jasa kena pajak adalah setiap perbuatan hukum yang dapat mengalihkan hak untuk memanfaatkan jasa tersebut. Jadi, jika Anda seorang konsultan dan memberikan nasihat kepada klien Anda, maka Anda melakukan penyerahan jasa kena pajak, Anda melakukan pekerjaan atau memberikan nasihat, Anda menerima imbalan atau biaya konsultasi, dan Anda menghasilkan manfaat atau nasihat yang diinginkan oleh klien Anda. Selain itu, Anda melakukan perbuatan hukum atau perjanjian konsultasi yang mengalihkan hak untuk memanfaatkan jasa Anda kepada klien. Sekian informasi yang kami berikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.